Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Biasanya kalau red kedua baru angkat. Puji nama Tuhan. Bapak mama saudara orang beriman, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama hari ini, pengampunan memulihkan relasi. Bapak Mama saudara orang beriman, pasti ada di antara kita yang sementara ini, yang ada duduk dalam gereja, duduk di kursi majelis, duduk di kursi jemaat, tapi kotong sementara ada dalam keadaan marah. Ada kok? Mengaku kali gereja, kali luar gereja menyangkal minta ampun. Bukan hanya marah, tetapi ada juga yang merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa dendam, merasa benci. Bahkan sampai itu kebencian bertahun-tahun. Ada yang mana itu? Tunjuk supaya kotong tahu sang dia. Tapi tunjuk jangan pakai satu jari begini. Karena 4 jari ada tunjuk datang, 1 jari ada bengkok, dan 3 jari menuju di kita. Sampai bertahun-tahun. Bahkan juga karena marah orang bisa saling baku sumpah 7 turunan. Ada sulit untuk mengampuni. Ada sampai di situ suara semakin turun, sama seperti pelita kena tiup angin makin perlahan-lahan meredup. Sulit untuk mengampuni, amin. Bapak mama saudara orang beriman, tentunya kalau kita ngomong mengampuni adalah hal yang sangat sulit sekali untuk dilakukan. Sehingga tidak heran Bapak Mama kalau kita omong soal mengampuni pasti ada yang bilang, pendeta juga pasti akan bilang, kau beta manusia bukan malaikat. Amin. Ini semua amin. Dan itu manusiawi, itu benar. Karena dia mau membela diri, dia bilang kau beta cuma manusia, bukan malaikat. Jadi kalau marah wajar, benci wajar, tidak bisa mengampuni wajar. Kita menganggap itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Bapak mama saudara orang beriman, dan ingat bahwa semua hal itu akan menghancurkan hidup kita dan relasi kita. Bahkan Bapak mama saudara, ketika kita tidak sanggup untuk mengampuni, itu dapat menjadi penyakit mematikan. Kenapa saya bilang demikian? Orang yang sudah bisa kasih maaf dia pun sesama dan sudah bisa mengampuni, tanda saja dia mau tidur, bangun, duduk atau berdiri, dia sonde akan tenang. Amin. Kalau dia tidur dia berpikiran besok suka manusia. Itu dia tidur, sadar-sadar bangun. Akhirnya begitu bangun darah kurang, karena malam tidur hanya pikir dia pemusuh. Bagaimana besok cepat pagi supaya beta merancangkan banyak hal untuk beta bisa menjatuhkan dia lagi. Karena ada amarah yang menggebu-gebu. Saat duduk juga demikian. Apalagi kalau duduk bersama-sama. Itu ada di mama-mama. Sambil dia duduk pede-pede kutu, dia sonde tenang. Beta tersuka itu perempuan. Dia pemuluh terbaik. Dia suka bikin begini, satu kutu tede babunyi karena dia pun omong juga gitu. Akhirnya kalau dapat 10 omong begitu. Karena dalam keadaan duduk pun kita pikiran, hati kita penuh dengan amarah dan kebencian, dan kita akan omong-omong itu terus. Amin. Saat berdiri atau jalan juga demikian.
Karena amarah, kebencian, kedengkian ada dalam lubuk hati. Amin. Son ada yang bilang itu sonde betul. Papa, mama, saudara orang beriman, ingat bahwa itu bisa jadi penyakit mematikan. Karena ketika semakin kotong pikiran dengan dia, kotong pikiran semakin terganggu, sedikit-sedikit sakit migren. Kenapa? Ibu kepala terlalu sakit, diam. Padahal karena dia pikir dia pemusuh. Bapak-bapak juga demikian. Beta kepala terlalu sakit, mama. Kopi 1 jergen. Karena terlalu pikir itu musuh, dia pun kepala sakit. Hati-hati, bisa menuju kepada urat kejang-kejang. Kenapa, Ma? Beta suka itu orang. Karena urat kejang-kejang, jadi harus lurus nah begini-begini. Bukan hanya urat kejang-kejang, Bapak Mama. Dia bisa menuju kepada alternatif penyakit yang lain. Penyumbatan pembuluh darah, menuju ke jantung. Akhirnya bernapas. Kenapa kok sekarang waktu bernapas begitu? Dia bernapas ikut dia pun detak jantung satu-satu kali sah. Pakai irama lagi kalau dia bernapas. Dan kalau su jantung hati-hati. Nanti kalau dia jalan sungguh begini-begini menuju kepada mati. Karena itu jangan selalu pikir hal itu. Jangan berpikir untuk tidak mengampuni, jangan berpikir untuk hanya ada dendam, amarah, kebencian, kepahitan dalam diri. Nanti kita masih diprediksi bisa berumur panjang, tetapi kemudian kau bilang itu orang yang suanggi makanya dia cepat mati. Tahu-tahu kita yang ada sakit hati makanya mati cepat. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya Bapak, mama, saudara, konsep Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35 menekankan perumpamaan tentang pengampunan. Penjelasan Yesus tentang pengampunan sebagai respon terhadap pertanyaan Petrus tentang bagaimana harus mengampuni. Bapak, Bapak, saudara orang beriman, tentunya bahwa kenapa sehingga Petrus bertanya demikian? Petrus terganggu. Karena kalau Petrus belajar di hukum Taurat, pengampunan itu hanya sampai 3 kali. Yang kali keempat sonada pengampunan lain. Sonde sama kayak yang kemarin. Sambo CS. Sonde sama. Kotong sonde bisa bilang, oh Baradae 12 tahun, nah nanti jadi 15. Sonde sama. Itu viral jadi narbe omong. Karena semua orang pada pegang HP. Begitu vonis hakim ini semua pada hore. Apa mama, saudara orang beriman? Simon Petrus tentunya ada dalam posisi yang demikian. Dia berpikir 3 kali saja, kemudian mungkin setelah itu tidak ada lagi. Karena itu Bapak, Mama, saudara orang beriman, Simon Petrus bertanya kepada Yesus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Dia sudah tahu konsep sampai 7 kali. Dia bukan sementara mau mempermainkan Yesus, tetapi supaya ada penekanan di sana, Bapak, Mama, saudara orang beriman, bahwa betapa pentingnya pengampunan. Karena yang Yesus beritakan hanya tentang kasih dan pengampunan. Karena itu Bapak, Mama, saudara, Yesus menjawab Petrus. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Angka 7 ini angka yang sakral bagi orang Yahudi.
Angka kesempurnaan itu ada di angka 7. Jangan beta omong angka 7, angka kesempurnaan begini, begitu pulang pas. Tadi malam beta mimpi ekor 7. Cocok. Di pung kepala juga 70 nah. Jadi 70 kali 7 kali. Isi sudah karena telak. Amin. KP masih ada? Sonde adalah pantas kok sekarang bepo majelis dong jarang pegang ballpoint. Iya, kalau sonde dong pegang ballpoint semua. Sama kayak pakar matematika Nono dari Amarasi. Padahal Nono hanya mencari begini dong main ballpoint. 70 kali 7 kali Bapak Mama saudara orang beriman. Yesus menegaskan konsep ini kepada Petrus. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Beta tadi pagi angkat kalkulator kok coba cakar. Dia penghasil terlalu banyak. Artinya bahwa kalau hasil terlalu banyak begitu, kotong juga harus mengampuni lebih banyak lagi. Dia penghasil 8 triliun 235 miliar 430 juta sekian kali. Artinya Bapak Bapak saudara orang beriman bahwa angka ini tidak menjadi batasan teratas orang mengampuni. Tidak menjadi batasan teratas orang mengampuni. Karena kasih tiada batasnya, pengampunan tiada batasnya. Lalu ketika kau mengampuni orang 1 kali saja, kau bilang cukup. Tetapi begitu jalan belakang, kau gak bisa move on. Hati terlalu sakit memati. Amin. Ada yang begitu? Ini hari kita hanya akan tanya, ada yang begitu? Angka teratas dan tentunya Bapak Mama Saudara, itu tidak menjadi patokan. Itu tidak menjadi frekuensi orang untuk mengampuni. Karena 70 dikali dengan 7 kali adalah suatu angka kesempurnaan yang sementara Yesus mau sampaikan kepada Simon Petrus. Artinya bahwa setiap hari harus ada pengampunan. Kalau kau ngomong mengampuni begini, minta ampun. Ada banyak kejadian Bapak Saudara. Ada suami-suami yang dia bisa mengampuni dia pun istri. Karena istri sekarang itu terlalu hobi belanja online. Dia bisa mengampuni. Hari-hari hanya online sah. Maafena. Dia bisa mengampuni. Walaupun yang bini belanja itu untuk kebutuhan semua dalam rumah kok bisa lihat ada bagus. Tetapi juga ada istri-istri yang tidak bisa mengampuni suaminya. Bahkan yang terjadi orang bisa racun kasmati suami. Lu tunggu dia cuma kan salah masak enak-enak lu rakus mesentar makan sekali juga. Memang. So ada yang rencana begitu? Kalau ada, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang sulit untuk mengampuni. Karena setiap hari kita dituntut untuk mengampuni dan mengampuni. Orang tidak bisa move on, kata anak muda bilang. Diibaratkan bahwa sudah terlalu mencintai dan mendarah daging. Sehingga kalau mau melepaskan terlalu sulit. Beta omong bilang seperti orang muda Nona Ufin, senyum-senyum karena berhabis Valentine. Amin kon Nona Ufin. Nom tuh ada duduk di sebelah sini ada. Apa Mama Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat benar bahwa hanya dengan pengampunan saja kita dapat merubah hati kita yang penuh dengan amarah menjadi hati yang mengasihi. Kalau sonde pakai pengampunan, maka seperti apapun juga kita diibaratkan sama seperti penyakit lama kambuh lagi. Penyakit lama kambuh lagi. Karena kita hanya sekedar omong memaafkan.
Tetapi kemudian tidak ada pengampunan dalam kotong pun diri. Begitu kotong bangun tidur tetap ingat. Begitu kotong mau bikin ini itu kotong tetap ingat. Begitu kotong mau omong ini itu kotong tetap ingat. Sama seperti penyakit lama yang kambuh lagi. Dan itu ada dalam sakit pikiran. Tidak bisa sonu. Gelisah sepanjang malam. Akhirnya banyak sakit yang tadi beta kasih tahu akan muncul Bapak Mama. Ingat, segala sesuatu itu ada di dalam pikiran. Orang sakit mah saja itu berawal dari pikiran. Pikiran berason ada, doi son ada, ini tahun son ada jagung. Berawal dari itu. Apalagi kalau pikiran sampai tidak bisa mengampuni, itu lebih parah lagi, akan fatal bagi kita. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat benar bahwa pengampunan saja yang dapat merubah hati kita menjadi hati yang mengasihi. Itu hal pertama yang harus kotong bikin. Kotong ngomong mengasihi, tetapi kalau tidak ada pengampunan yang keluar dari dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa mengasihi orang itu seutuhnya. Kita hanya manis di bibir, memutar kata, amin. Demikian. Tetapi kalau ada kasih di dalam diri kita Bapak Saudara, maka kita akan legowo. Kalau betul mau legowo ini sekarang Ibu Pendeta sesama ke orang Jawa, legowo, lega. Tetapi kalau kotong sonde ada kasih, maka kotong pun pengampunan sia-sia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Saudara orang beriman, ingat bahwa pengampunan saja yang dapat menolong kita untuk menjaga relasi kita. Relasi kita dengan sesama kita, relasi kita dengan Tuhan. Hanya pengampunan saja. Jangan sampai kita bilang mengasihi Tuhan, rajin gereja, rajin ibadat, rajin pimpin kebaktian, penuh di kursi majelis ini hari, tetapi kalau kita tidak mengampuni, maka relasi kita dengan sesama rusak. Karena walaupun duduk di kursi majelis, tetapi kalau dia ada marah itu jemaat. Begitu orang minta Bapak sebentar tolong syukuran begini berdatang kok kenal majelis. Tidak ada jauh hari nason kenal amis sang kotong. Nanti beta minta tolong sampai jesa. Karena dia tidak bisa mengampuni itu orang, dia pun relasi menjadi rusak. Duduk dalam gereja justru anda tenang, apalagi kalau buang mata pipas itu orang, be paling benci dia. Relasi menjadi rusak. Apalagi kalau pas lagu terakhir dari kidung jemaat kotong mau pulang dari gereja, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, itu harus berpegang tangan. Sialai, mesti pegang tangan dengan dia. Relasi menjadi rusak. Jangan hanya soal pegang tangan, mau bertegur sapa saja akhirnya kita menjadi minder. Akhirnya begitu jalan lupa buang yang ada injak tanah, terantuk bilang ini batu, ini kurang ajar. Telupung mata ada taruh di mana, makanya lihat orang, lihat jalan. Amin. Kita pun relasi menjadi rusak. Bukan hanya relasi dalam persekutuan hidup, tetapi juga relasi dalam persekutuan jemaat. Karena kita tidak bisa mengampuni, akhirnya kita menghancurkan persekutuan jemaat yang telah Allah karuniakan bagi kita. Ada orang-orang yang mengalami kepahitan Bapak Saudara dalam persekutuan jemaat. Begitu orang khotbah salah kok pas dengan dia ada bikin kok dia tersinggung, dia keluar dari pintu, beta bikin gereja baru. Kok kita lihat mau bikin apa? Beta juga bisa bikin gereja. Itu terjadi di Ambon Selatan ini paling banyak. Begitu tersinggung di dalam gereja itu orang keluar kok bikin gereja. Begitu tersinggung di dalam gereja itu orang titip batu sonakan datang gereja. Nanti begitu kotong ada gereja kok menyanyi, dia di dalam kamar.
Pendeta pun suara terlalu besar ya. Apa maaf saudara orang beriman? Bukan hanya relasi kita dengan sesama, tetapi relasi kita dengan Tuhan juga menjadi rusak. Karena begitu kotong mau berdoa tutup mata, kotong begitu tutup mata, kotong pun pikiran di kotong pun musuh, bukan pikiran dengan Tuhan. Amin. Ada yang pernah alami begitu? Apalagi kalau dia datang berdoa sendiri jam 12 malam di gereja kau bawa nacar, itu dia pikiran bukan di Tuhan, dia pikiran di dia musuh. Tuhan semoga kau beta berdoa ini malam, besok atau lusa dia cepat mati. Amin. Dia menyanyi lagu Kidung Jemaat, dia pikiran di dia musuh. Apalagi kalau baca ini firman Tuhan ini hari tentang pengampunan, dia menghakimi pakai ini firman Tuhan. Itu pas, cocok kena di batang leher itu. Amin. Apa mau saudara orang beriman, kau tempuh relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Akhirnya kau tidak dapat memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Pelayanan kita menjadi terganggu. Karena kau mau bikin ini itu, tetapi kalau kau itu sakit, sakitnya hati ini. Supaya lagu Ambon say. Itu lucu. Ingat yang kedua tadi, kalau kau tidak dapat mengampuni, relasi kita dengan sesama dan juga relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak. Yang ketiga, Bapak saudara orang beriman, ingat baik bahwa antara pengampunan dan juga pendamaian itu harus berjalan bersama-sama. Dan sebaliknya, pendamaian dan pengampunan itu harus berjalan bersama-sama. Ini yang nyonya kenapa jalan-jalan di depan mimbar? Duduk. Harus berjalan bersama-sama. Bukan kotong omong mengampuni, tetapi kotong tidak mau menerima untuk berdamai. Nanti kalau begitu tanya, sudah besok marah lagi, sudah. Tetapi coba begitu kalau kotong omong bilang mau berdamai, bapak loko bacium, sudah tahu salah beta besok lupa buang Kotong pun gaya begitu, supaya orang tahu bahwa kotong sudah mengampuni, kotong sudah berdamai. Sama juga seperti kotong pun anak-anak dalam rumah. Kotong kasih belajar dong tentang pengampunan dan perdamaian. Tetapi kotong pun gaya beda. Begitu kalau kakak pukul adik atau adik pukul kakak, kotong panggil datang. Beri sini, ayo dua orang. Sekarang bapak pelok, bacium. Selesai ya, bapak sundet ada babak lain. Tetapi kita sundet anak-anak isi hati. Begitu kakak balik belakang, lu tunggu ya ke bapak sun ada. Lu mati dari beta. Amin. Karena itu pengampunan dan perdamaian. Berdamai itu harus berjalan bersama-sama. Jangan sampai di mulut omong lain, tapi hati omong lain dan pikiran omong lain, serta kemudian perlakuan bikin lain. Kalau sudah bisa berdamai ya jangan toh. Kasih tahu saya. Sama juga dengan kotong yang tua-tua dong. Ketika kotong mau menyelesaikan masalah-masalah dalam tubuh persekutuan, biasanya kalau selesaikan masalah kotong bilang ingat kotong mau kasih damai, tetapi sebentar sampai di sana son ada yang mau omong apa-apa ya. Kotong hanya berdoa dan kemudian damai. Apakah kita tahu beri hati mengampuni Pak Beni? Tidak. Biarkan dia kasih keluar, meluap-luap supaya situ habis. Kalau kotong pun konsep sonde. Kerau kumpul, ingat kotong hanya pergi berdoa, selesai bapak lo bacium kotong pulang. Amin. Ingat, pengampunan dan juga berdamai harus berjalan bersama. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mau sampai berapa ya? Ini baru 4. Lihat jam, kalau memang sudah lalu kelewatan, dia bilang stop sudah ya mama. Nanti kotong pulang lupa yang lain. Yang keempat, bapak saudara,
Ingat bahwa kalau kita bisa mengampuni, maka kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk memakai kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita membuka ruang seluas-luasnya untuk iblis pakai kita hari-hari. Dia akan pakai kotong pikiran, dia akan pakai kotong perasaan, dia pakai kotong hati, bahkan dia pakai kotong tindakan. Berujung kepada membuat kejahatan. Yang kasus viral kemarin itu Bapak Mama, itu karena memberi ruang kepada iblis. Sakit hati jalan terus, sakit hati, sakit hati. Akhirnya iblis dapat tempat setiap saat, setiap waktu, merancangkan banyak hal yang tidak baik dalam pikiran dan juga kehidupan kita, dan kemudian berakibat fatal. Bahkan kita bukan hanya bisa menjadi pembunuh berdarah dingin, tetapi bisa bunuh di depan-depan mata. Karena kita memberi ruang kepada iblis untuk pakai kita. Begitu tidur, woi, lu mau tahu satu, dia bangun itu dia tenang. Kok iblis pakai di pikiran duluan? Woi, mau tahu itu satu. Begitu dia jalan itu yang ada di pikiran piko cari kacau. Amin, Om Justus. Itu karena Om Justus dulu begitu, tapi lain sekarang Iblis akan pakai kotong setiap waktu kalau kita memberi ruang dan kesempatan kepada iblis. Ingat firman Tuhan berkata dalam pertama Petrus 5 ayat yang ke-8. Ingatlah lawan musuh iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya bahwa dia melihat kesempatan dalam diri kita, dalam kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Dia bilang ini kesempatan terbaik supaya dia melancarkan jurus pamungkas. Tetapi kemudian kita yang konyol. Karena itu pulang dan jangan ada lagi amarah, jangan marah-marah lai. Bapak-bapak jangan marah mama-mama lai. Mama juga begitu, jangan marah bapak-bapak lai. Yang kelima, Bapak Saudara, mengampuni dapat menolong kita untuk melepaskan amarah dari dalam diri kita. Mengampuni dapat menolong kita untuk melepaskan. Orang yang marah itu seperti orang yang sementara minum racun, kemudian dia mengharapkan untuk orang lain yang mati. Iya, orang yang sementara marah itu dia yang sementara minum racun, tetapi dia bilang kalau bisa lu yang mati. Itu konyol. Karena lu yang minum racun, lu mengharapkan orang lain mati. Karena itu lepaskan. Jangan sampai kau tukas tinggal gitu amarah, ikat kotong hari-hari. Kebencian ada dalam diri kita hari-hari. Kemudian kita tidak bisa terlepas lagi. Kita menjadi tuan, tamu tetap. Dan kemudian kita tidak dapat menolong diri kita lagi. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, ingat bahwa kalau kita tidak mengampuni, kita tidak dapat memahami peristiwa penderitaan dan penyaliban Tuhan bagi kita. Sekali lagi ingat bahwa kalau kita tidak dapat mengampuni, kita tidak dapat memahami akan peristiwa penderitaan dan penyaliban Tuhan dalam diri kita. Dalam keadaan tersakiti sekalipun, Yesus berjalan dalam penderitaannya menuju kepada kematiannya. Tetapi dalam hal yang sedemikian Bapak-Bapak, saudara orang beriman, dia tetap mengampuni, dia tidak ego. Tetapi dalam hal itu dia mengampuni. Karena itu ketika dia bahkan sampai menuju kepada kematian, dia tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sampai kepada penderitaan dan kematian, Yesus telah melakukan itu. Bapak-bapak, saudara, ini menjadi suatu keteladanan bagi kita. Tapi kalau kita beda
Beso hancur luju hancur. Lu belum tahu beta nah. Di Mio ini hanya beta yang geng. Lu gong. Akhirnya kita tidak dapat memaknai betapa Yesus telah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Dia telah berkata, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya di sini kita belajar tentang berartinya pengampunan. Karena di dalam pengampunan ada keselamatan yang Allah janjikan bagi tiap orang percaya. Amin. Tapi amin itu kemudian pulang dan bikin. Jangan sampai pulang begitu keluar pintu gereja. Sudah, yang tadi yang sudah di gereja, kas tinggal saya di gereja ya. Kotong pulang mulai yang baru. Hari ini kotong belajar dari keteladanan Yesus Kristus, Bapak Saudara orang beriman. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan yang begitu luar biasa, Bapak Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, bahwa hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti orang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada orang yang berhutang dan kemudian dia diampuni, tetapi kemudian ketika dia keluar, dia melihat orang yang berhutang dengan dia dan dia tidak dapat mengampuni. Maka Tuhan itu memberikan balasan yang lebih daripada yang sudah diberikan kepadanya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Menjadi minggu perenungan bagi kita. Betapa pengampunan itu terlalu pahit untuk kotong bikin Bapak Mama. Terlalu pahit. Karena ketika kotong mengampuni secara manusia, pasti kita menyangkal kotong pun diri sendiri. Amin. Tetapi tentunya juga bahwa hari ini kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Bahwa pengampunan itu begitu berarti. Supaya Bapak Saudara serta saya yang beromong di atas ini mimbar, yang adalah orang-orang berdosa, kotong mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Terlalu berarti. Karena itu pengampunan juga terlalu berarti untuk Bapak Mama. Bikin supaya jangan sakit cepat-cepat, kau mati cepat-cepat, tetapi umur panjang. Supaya nanti rambut putih pun kotong masih jalan datang di gereja ya Mbak Ibiliu. Biar jalan tagoyang sama kayak ada pikul menyanyi dugem, tetapi tetap datang gereja, umur panjang. Tetapi kalau kotong sudah melaksanakan pengampunan, maka kotong sakit cepat dan mati lebih cepat. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pengampunan membawa kita untuk kita belajar apa yang telah diteladankan oleh Kristus. Bahwa dalam mengampuni kita benar-benar memulihkan relasi kita. Relasi dengan sesama, relasi dengan Tuhan, relasi dalam persekutuan, dan relasi dalam iman kita yang sesungguhnya. Mari kita pulang Bapak Saudara, sambil kita merenungkan bagian firman Tuhan ini masing-masing dalam kehidupan kita. Bukan hanya merenungkan, tetapi kita berupaya untuk melakukannya tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama